Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakkahu maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita berbagai macam nikmat, dan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita adalah nikmat hidayah, nikmat iman. Yang dengan nikmat iman inilah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dari jilatan api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga seseorang siapa saja yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Jadi kalau kita memiliki biji keimanan meskipun itu sebesar biji sawi, maka itu menjadi modal bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat iman ini kepada kita sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Dan malam hari ini sebelum kita memulai kajian, ada informasi bahwa salah seorang guru bangsa kita, ya, mantan Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. B.J. Habibie, ya, beliau meninggal dunia. Ya, kita turut berduka, ya, kemudian kita titipkan doa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amal ibadah yang beliau lakukan menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau nanti di yaumil qiyamah. Kita kenang bahwa beliau merupakan salah seorang presiden yang juga dekat dengan umat Islam. Beliau adalah ketua pertama dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan ICMI ini merupakan salah satu dari lembaga yang mendorong berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat. Ya. Jadi kontribusi beliau ya luar biasa bagi pengembangan ekonomi syariah dan juga bagi, ya, pembiayaan pendidikan mahasiswa-mahasiswa, ya, Indonesia di luar negeri. Ya, luar biasa amal salih, amal jariyah yang pernah beliau lakukan, dan mudah-mudahan itu seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, kajian kita malam hari ini melanjutkan kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, membahas surat Al-Baqarah ayat ke-57 sampai dengan 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-57, wa dhallalna, wa dan dhalla, ya, dhalla itu artinya menaungi, dhallalna kami menaungi. Makanya ada kata midhallah. Apa itu midhallah? Midhallah itu payung, Pak. Payung fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menaungi, ya kan? Jadi wa dhallalna, dan kami telah menaungi. Kami di sini siapa? Kami di sini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering menyebut dirinya dengan kata kami. Kadangkala pula aku. Kadangkala pula dia. Ya kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia, Allah yang esa. Ya. Jadi kadang pakai kata kami, kadang pakai kata aku, kadang pakai kata dia. Bahkan ada pula pakai kata engkau. Di ayat apa? Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau.
Engkau di sini siapa? Allah. Ya, jadi ada kalanya memakai kata aku, kami, dia, engkau. Ya. Kalau dia atau engkau, ini kita disuruh untuk memanggil Allah. Ya. Katakanlah dia Allah. Ya. Atau berdoalah, ya Allah engkaulah misalnya. Jadi ini kita diperintahkan. Aku sering juga, kami juga sering. Nah, kapan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aku, kapan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami, dikatakan oleh para ulama, biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami, ya, dalam perbuatan Allah tersebut Allah Subhanahu wa taala melibatkan peran makhluk. Allah Subhanahu wa taala melibatkan peran makhluk. Makanya memakai kata kami. Ya, misalnya dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Ya. Dalam proses turunnya Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala melibatkan peran makhluk. Ada malaikat yang bertugas menurunkan wahyu. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an. Dalam penjagaan Al-Quran Allah juga melibatkan makhluk. Bukan hanya Allah yang menjaga Al-Quran, tapi Allah melibatkan makhluk. Kalau Allah sendiri yang menjaga Al-Quran, bisa atau tidak? Bisa, sangat bisa. Kalau Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran, bisa atau tidak? Bisa, sangat bisa. Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW tanpa perantara, tanpa penerjemah. Bisa atau tidak? Bisa, sangat bisa. Tapi Allah melibatkan makhluk sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjagaan Al-Qur'an juga Allah melibatkan makhluk. Ya, bukan hanya Allah yang menjaganya, tapi juga makhluk Allah juga menjaganya. Siapa itu yang menjaganya? Manusia. Dijaga. Al-Qur'an itu dalam hati-hati manusia. Sehingga manusia, baik dia anak kecil maupun orang tua, dia bisa menjaga Al-Qur'an. Dia bisa menghafal Al-Qur'an. Baik dia sehat maupun dia sakit. Ya, saya tadi baru dengar itu ada ya seorang anak ya remaja, udah pemuda ya 18 tahun, dia sulit bicara dan memiliki gangguan, bukan hanya gangguan bicara tapi juga gangguan otak, sehingga untuk berkomunikasi susah. Tapi dia hafal Al-Quran, dan ketika disuruh membaca Al-Quran fasih. Padahal ketika bicara terbata-bata, tapi ketika baca Al-Quran fasih, subhanallah. Nah, ini Al-Quran itu bisa dijaga baik oleh yang sehat maupun yang sakit ya. Jadi ini yang pertama, Allah menggunakan kata kami ketika Allah melibatkan makhluknya dalam perbuatan itu. Atau yang kedua, kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan keagungan Allah, maka Allah gunakan kata kami. Ya, Allah ingin tunjukkan kebesaran Allah. Allah ingin tunjukkan, ya, apa? Kemahahebatan Allah. Jadi sifat takabur, sifat sombong itu tidak boleh ada pada diri makhluk. Kenapa? Karena sifat sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak untuk sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk tanda kutip tadi sombongnya Allah adalah Allah Subhanahu wa taala gunakan kata kami ketika berbicara kepada makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala benci sekali dengan orang yang sombong. Nggak boleh. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Kalau Allah berhak sombong, makhluk nggak berhak sombong. Iblis diusir dari surga karena apa? Karena sombong kan. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam itu dari tanah. Itu sifat sombong, itu sifat mengangkat diri, menganggap bahwa diri saya lebih baik. Allah benci. Tak boleh orang itu sombong. Yang berhak sombong hanya Allah. Nah ini,
kadang Allah Subhanahu wa taala gunakan kata kami untuk menunjukkan kesombongan Allah tadi. Dan ini boleh bagi Allah. Wa dhallalna, dan kami telah naungi alaikum, atas kalian. Kalian di sini siapa? Kembali kepada Bani Israel. Ini rangkaian ayat yang berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kita masih ingat ya? Ini pembicaraannya kan Bani Israel tadinya bangsa yang terjajah, tertindas. Ya, mereka tinggal di Mesir menjadi bangsa jajahan. Dan kemudian mereka ya yastahyuna nisaakum, apa namanya? Yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Ya, anak-anak laki-laki mereka disembelih oleh orang-orang Mesir ketika itu. Ya. Maka mereka menyelamatkan diri keluar dari Mesir, dikejar oleh Firaun sampai di Laut Merah. Mereka berhasil melewati Laut Merah karena dibuka oleh Allah. Maka Firaun kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan banyak nikmat lagi kepada Bani Israel. Salah satu nikmatnya adalah wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Kami naungi kalian dengan al-ghamam. Al-ghamam ini artinya awan. Ya, ghamamah artinya awan. Ya, di Madinah itu ada Masjid Al-Ghamamah. Kalau yang pernah umroh tuh di dekat Masjid Nabawi itu ada Masjid Al-Ghamamah. Apa itu Masjid Al-Ghamamah? Masjid awan. Maksudnya apa? Masjidnya dari awan? Bukan. Ya, di lokasi itu dulu Nabi SAW sering sholat istisqa, sering sholat minta hujan. Lalu kalau Nabi habis sholat istisqa itu ada ghamamah tuh, ada awan tiba-tiba tuh, awan bawa hujan. Ya. Ini ghamam. Jadi Allah menaungi kepada Bani Israel itu awan. Wa anzalna, dan kami turunkan alaikum kepada kalian al-manna wassalwa. Turunkan manna dan salwa. Nanti dijelaskan apa itu manna wa salwa. Kulu, makanlah oleh kalian min, dari thayyibat. Ya. Dari hal-hal yang thayyib. Apa itu thayyib? Baik. Makanlah yang baik-baik. Jangan makan yang haram, jangan makan yang khabith, yang menjijikan, yang membahayakan kesehatan. Nggak boleh. Jadi perintah makan yang halal dan yang baik ini perintah untuk seluruh manusia, bukan hanya perintah kepada kaum muslimin, bukan. Seluruh manusia diperintahkan untuk makan yang halal dan yang baik. Ya. Makanya kalau kemudian ada yang bilang, ini babi haram buat orang Islam aja. Enggak. Haram buat seluruh manusia, bukan hanya buat orang Islam, bukan. Jadi jangan kemudian karena banyak orang kafir datang ke negeri kita, kemudian kita hidangkan homer. Kita ada tamu kita nih, kita tahu tamu kita orang Nasrani nih. Terus karena menghormati tamu kita orang Nasrani, kita hidangkan homer. Kita hidangkan apa? Bir, alkohol. Kita hidangkan babi, karena dia suka makan babi. Udah makan babi. Nggak boleh, Pak, tetap haram, Pak. Tetap haram itu. Jadi makanan yang halal, makanan yang baik itu bukan hanya untuk muslim tapi juga untuk seluruh manusia. Makanlah itu semua yang baik-baik. Nggak boleh makan yang membahayakan kesehatan, nggak boleh. Mengkonsumsi yang membahayakan kesehatan nggak boleh. Ya. Tadi siang udah dijelasin tuh sama Ustaz Tengku Zulkarnain. Ya. Betapa berbahayanya itu rokok itu. Masya Allah. Orang yang rokok itu nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena di surga nggak ada api. Kalau mau ngerokok mampir dulu ke neraka. Itu guyonannya begitu ya Allah. Kulu min thayyibat, makan yang baik-baik, ma razaqnakum, atas apa yang kami telah rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, wa dan ma tidak zalamuna, tidaklah kami menzalimi. Walakin, akan tetapi, wama, dan tidak zalamuna, mereka menzalimi kami, dan tidaklah mereka Bani Israel itu menzalimi kami. Jadi tidaklah Bani Israel itu bisa menzalimi kami, kata Allah, nggak bisa. Ya. Manusia kalau dia menentang perintah Allah, dia tidak bisa menzalimi Allah, dia tidak bisa menyakiti Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rugi
Meskipun seluruh penduduk di muka bumi ini tidak mau beribadah kepada Allah, rugi nggak Allah? Enggak rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mendapatkan keuntungan jika seluruh penduduk langit dan bumi ini ya beribadah taat pada Allah. Allah nggak dapat keuntungan juga. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala suruh kita beribadah untuk apa? Untuk kepentingan manusia itu sendiri. Untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kalau manusia itu tidak beribadah kepada Allah, niscaya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan ketenangan. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak kenal Allah, tidak akan mungkin tenang hidupnya. Demi Allah, tidak akan mungkin tenang hidupnya. Meskipun dia apa? Nih, saya kemarin baca resep hidup bahagia, katanya apa? Makan coklat, minum kopi, hubungan seksual yang banyak, itu katanya bisa bahagia. Meskipun dia lakukan itu semua, demi Allah tidak akan mungkin bahagia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Setiap orang mengingat selain Allah pasti gelisah. Setiap orang mengingat makhluk pasti gelisah. Ya kan? Ingat uang, ingat kerjaan, ingat istri, ingat anak, pasti gelisah. Satu-satunya yang membuat kita tenang apa? Mengingat Allah. Jadi kita disuruh beribadah itu untuk apa? Kepentingan kita sendiri. Kita diberikan pagar, nggak boleh bermaksiat, nggak boleh melanggar aturan Allah. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Kalau kita bermaksiat, hancurlah hidup kita, celakalah hidup kita. Masya Allah. Makanya kita yang sudah Allah bekali iman ini hendaknya bersyukur kepada Allah. Subhanallah, Allah itu sayang sama kita, Pak. Demi Allah, Allah itu sayang sama kita, sehingga Allah berikan iman dalam hati kita. Nah, iman ini kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Ya. Allah tidak rugi kalau kita tidak beribadah, dan Allah juga tidak untung, tidak merasa untung kalau kita taat. Maka di sini sebutkan wa ma zalamuna, tidaklah mereka dapat menzalimi kami, walakin akan tetapi kanu, ya, keadaan mereka, anfusahum, diri mereka, yadlimun, sesungguhnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi orang kalau bermaksiat sesungguhnya mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri. Wa dan ingatlah kulna, ketika kami berkata udkhulu, masuklah kalian hadhil qaryata, ke dalam kampung ini. Fa maka kulu, makanlah, minha, darinya, dari makanan yang ada di kampung ini. Haitsu syi'tum, apa saja yang kalian inginkan, raghada, sepuasnya. Wadkhulu, dan masuklah albab, ke dalam pintu kampung itu, sujada, dengan bersujud. Jadi masuk ke dalam pintu kampung itu dengan sujud, bersyukur pada Allah telah masuk ke dalam kampung itu. Kampung yang dimaksud apa? Nanti ada perselisihan para ulama, tapi pendapat yang paling kuat adalah yang dimaksud qarya di sini adalah Baitul Maqdis, Palestina. Jadi Bani Israel disuruh untuk masuk ke Palestina sambil sujud, bersyukur. Wa qulu, dan katakanlah oleh kalian hittah. Hittah ini adalah ungkapan yang nggak ada terjemahnya, tapi ada maknanya. Ini bukan ungkapan bahasa Arab, tapi ini ungkapan yang kata para ulama tafsir artinya adalah ampunilah dosa kami. Hittah itu artinya ampunilah dosa kami. Ucapkanlah oleh kalian hittah. Naghfir lakum, niscaya kami akan ampuni kalian khotoyakum, seluruh kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambah kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang baik. Fabaddala, maka merubahlah alladzina zalamu, orang-orang yang zalim merubah qaulan, merubah ucapan, ghairal qila lahum, selain ucapan yang kami katakan kepada mereka. Jadi orang-orang yang zalim dari Bani Israel merubah ucapan hittah ini dengan ucapan yang lain. Nanti kita jelaskan. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu rijza, kehinaan, minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, atas apa yang, ya, atas apa kefasikan. Kefasikan itu maknanya adalah, ya, pembangkangan, keluarnya mereka dari ketaatan, kemaksiatan,
yang telah mereka lakukan. Jadi karena kefasikan inilah maka diturunkan dari atas langit itu rijza. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kita jelaskan sedikit ya. Di ayat ke-57 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa ya setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel ini dari kejaran Firaun, kemudian mereka terlunta-lunta di padang tih, padang pasir yang luas yang tidak ada tanaman di situ. Ya, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada air. Mereka kelaparan di situ. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka 3 nikmat. Yang pertama, wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Di padang tih itu Allah payungi Bani Israel itu dengan ghamam, dengan awan. Di sini dijelaskan al-ghamam huwa jam'un ghamamah, bentuk banyak dari ghamamah, awan. Sumya dzalika li'annahu yaghummas sama'. Disebut al-ghamam karena dia menaungi langit, menutupi langit. Ayyuwariha wa yasturuha, yaitu menutupi langit itu. Wa huwa sahabul abyad, dan dia itu bentuknya seperti awan yang putih. Dzullilu bihi fittih, yang awan putih ini menaungi Bani Israel ketika mereka ada di padang tih. Liyuqiyahum harras syamsi, yang awan ini berfungsi melindungi mereka dari panasnya matahari. Subhanallah. Jadi harusnya mereka kepanasan, nggak panas karena ada awan yang menaungi mereka. Qala akharun, berkata para ulama tafsir yang lain, wa huwa ghamamun abrat min hadza. Ya. Awan ini lebih dingin daripada awan yang lain. Jadi orang kalau ada di bawah awan itu terasa dingin, terasa sejuk. Wa atyab, ya, dan lebih baik. An Mujahid, Imam Mujahid berkata, wa dhallalna 'alaikumul ghamama laisa bis-sahab. Ini bukan awan tipis biasa. Huwal ghamam, dia adalah awan yang tebal, alladzi ya'ti Allahu fihi yaumal qiyamah, yang nanti awan ini juga akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Ya. Walam yakun illa lahum, dan tidaklah Allah berikan awan ini di dunia kecuali kepada mereka, kepada Bani Israel itu. Subhanallah. Ya. Ini nanti ada lagi pendapat-pendapat ulama yang lain mengenai ghamam, termasuk ada ulama yang berpendapat ternyata ghamam ini 2 kali pernah muncul. Yang pertama ketika Bani Israel ada di padang tih. Yang kedua ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi SAW juga dinaungi dengan ghamam, dengan awan, sehingga nggak merasa kepanasan. Subhanallah. Nah, ini nikmat pertama yang Allah berikan kepada Bani Israel, ya, diberikan naungan awan. Kemudian nikmat berikutnya, wa anzalna 'alaikumul manna. Kami turunkan kepada kalian makanan yang bernama al-manna. Apa itu al-manna? Di sini dijelaskan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana al-mannu yanzilu 'alaihim 'alal ashjar. Manna itu turun kepada mereka, ya, di atas pohon. Jadi turun dari langit, nempel di pohon-pohon. Fayaghduna ilaihi fayakuluna minhu ma sya'u. Ya, maka mereka mendapati manna itu setiap pagi, dan mereka makan dari manna itu sepuas mereka, semau mereka. Jadi makanan yang turun setiap pagi ada di pohon, nempel. Wa qala Mujahid al-manna samghah. Berkata, ya, manna itu bentuknya seperti getah. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, al-mannu syai'un anzalallahu alaihi mithlu tal shibhu ribil ghalidh. Kata Ikrimah, manna itu adalah sesuatu yang Allah turunkan, yang turunnya itu seperti hujan yang ringan, seperti hujan gerimis. Ya. Wa qala Suddi, berkata Suddi, qalu, Bani Israel berkata, ya Musa, kaifa lana bima hahuna. Bani Israel pernah berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, gimana nih keadaan kita di sini?
Aina ta'am, mana makanan? Ketika mereka udah sampai di padang tih, mereka nuntut makanan kepada Nabi Musa. Ini Bani Israel ya, nuntut makanan. Ya. Makanya di sini ya, di apa? Syarah Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, Syekh Mubarakfuri mengomentari kisah ini, kata Syekh Mubarakfuri, ya. Inilah perbedaan antara Bani Israel dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sulit apapun, meskipun mereka terik panas ketika perjalanan dari Madinah ke Tabuk, itu kan di bawah terik panas, matahari luar biasa. Kemudian mereka mengalami kelaparan ketika perang Tabuk, mereka juga mengalami kelaparan ketika perang Khandaq. Mereka kekurangan persenjataan ketika perang Badar, namun mereka tidak pernah minta apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak pernah minta, ya Rasulullah turunkan makanan, ya Rasulullah turunkan. Enggak, mereka nggak pernah minta apapun kepada Nabi SAW. Mereka bersabar dengan kesulitan-kesulitan itu. Sedangkan Bani Israel itu ketika diberikan kesulitan hidup sekali, langsung minta kepada nabinya, tolong ini turunkan makanan. Tolong Tuhanmu turunkan makanan. Nah, ini perbedaan antara Bani Israel dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, dengan para sahabat Nabi SAW. Mereka, para sahabat Nabi itu orang-orang yang luar biasa sabar, dan kesabaran itulah yang membuat mereka meraih kemenangan. Ya, nggak akan mungkin kita itu menang, jaya, sukses menghadapi berbagai macam masalah hidup, juga menghadapi musuh-musuh kita, kalau kita tidak sabar. Kualitas kesabaran inilah yang dulu dimiliki oleh para sahabat. Kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, ya suruhlah orang-orang beriman itu untuk berangkat berperang. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kalian memiliki 20 orang yang sabar, niscaya akan mengalahkan 200 musuh kalian. Subhanallah. 20 orang bisa mengalahkan 200. 1:10, Masya Allah. Karena apa? Sabiruna tadi, mereka bersabar. Nah, ini sahabat Nabi itu orang-orang yang sabar. Sedangkan Bani Israel nggak sabar. Mereka nanya, aina ta'am? Fa anzalallahu alaihimul manna. Ketika mereka minta makanan, itulah Allah turunkan kepada mereka manna. Fakana yasqutu ala syajaril zanjabil. Manna itu ya jatuh di atas pohon-pohon jahe. Wa qala Qatadah kana al-mannu yanzilu alaihim fi mahallatihim suquta thalji. Ya, Imam Qatadah berkata, manna itu turun kepada mereka ya seperti turunnya salju. Ashadda bayadan minal laban. Bentuknya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Yasqutu alaihi min tulu'il fajri ila tulu'is syams. Biasanya manna ini turun sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi mulai ba'da subuh sampai waktu syuruk itu turunnya itu. Jadi yang kesiangan sholat subuh nggak dapat tuh manna. Jadi mulai subuh sampai terbit fajar. Ya'khudhu rajulu minhum qadara ma yakfihi yaumahu dzalik. Maka setiap lelaki dari Bani Israel mengambil manna itu sesuai apa yang dia butuhkan hari itu. Nggak bisa ngambil lebih, nggak boleh ngambil lebih. Kalau dia simpan buat besoknya lagi, maka manna itu akan basi, nggak bisa dimakan. Jadi dia hanya bisa mengambil sesuai dengan apa yang dia makan hari itu, nggak boleh disimpan. Kalau disimpan dia akan basi. Fa idza ta'adda dzalika fasada wa lam yabqa. Apabila dia mengambilnya berlebih, maka manna itu akan fasad, akan rusak, akan basi dan tidak bisa bertahan. Hatta idza kana yaumu sadisihi liyaumi jumu'ati akhadha ma yakfihi liyaumi sadisi. Kecuali kalau mereka ada di hari Jumat, maka mereka boleh mengambil manna itu untuk 2 hari, untuk persediaan hari Jumat, mereka ambil di hari Jumat, dan untuk persediaan di hari Sabtu. Karena manna itu nggak turun di hari Sabtu. Kenapa? Ya, li'annahu kana yauma idin, karena hari Sabtu itu adalah hari rayanya orang Yahudi, hari rayanya Bani Israel. Jadi mereka di hari Sabtu itu tidak boleh mencari makanan, dan manna itu nggak turun di hari Sabtu. Maka di hari Jumat mereka boleh ngambil double,
Ya, manna buat hari Jumat dan manna buat hari Sabtu, karena hari Sabtunya nanti nggak turun manna itu. Dan nanti akan ada lagi yaumus sabi'i, di hari ketujuhnya, di hari Ahadnya. La yashkhasu fihi li amri ma'isyatihi. Nggak boleh di hari Id itu, di hari raya mereka itu mencari ma'isya, mencari nafkah, wala yatlubu syai'. Nggak boleh juga mereka mencari sesuatu. Jadi ini manna ya. Jadi manna itu seperti seperti getah. Dia putih warnanya, kemudian dia manis, lebih manis daripada madu, dan ini diturunkan oleh Allah gratis, Pak. Subhanallah, kita nyari duit itu, Pak, dari pagi sampai sore. Gajiannya kapan? Akhir bulan. Ini Bani Israel nggak pakai nyari, Pak. Gajiannya kapan? Tiap pagi gajian. Subhanallah. Wah, nggak enak itu dulu itu Bani Israel. Tiap pagi mereka dapat rizki, manna itu. Ya, dan manna ini diturunkan oleh Allah, nggak perlu pakai usaha, nggak perlu pakai nyari, itu langsung turun. Ya. Manna ini disebutkan nanti oleh para ulama, kalau mereka makan langsung, dia bisa dimakan langsung, jadi makanan. Ya. Kalau dimasukkan air, dia akan mencair menjadi minuman yang menyegarkan. Ya. Jadi manna ini bisa jadi makanan, bisa jadi minuman. Mungkin kita bayangkan kayak jelly begitulah. Ya, atau kayak apa namanya, kayak sarang madu begitu ya, mungkin seperti itu gitu. Jadi langsung dimakan bisa, dimasukkan air, diaduk, dia jadi minuman. Subhanallah. Ya, ini ada hadis Nabi mengenai manna juga, kata Nabi SAW, al-kam'ah minal manni. Kam'ah itu dari manna, wa ma'uha shifa'un lil 'ain. Dan air dari kam'ah ini merupakan obat bagi mata. Ini hadis sahih ya, riwayat ya Imam Bukhari. Kam'ah itu dari manna. Jadi hari ini kita masih bisa mendapatkan manna itu. Sisa-sisa manna ya. Kalau manna ini nanti kemudian sudah dihilangkan oleh Allah. Karena apa? Karena Bani Israel nggak bersyukur. Udah dikasih manna, dikasih salwa, mereka malah minta adas basal, minta kacang, minta bawang, minta timun, minta sayur-sayuran. Nggak bersyukur. Dikasih makanan dari surga, mereka malah minta makanan yang rendahan gitu. Minta sayur, minta. Ya. Alasannya apa? Bosan. Padahal makanan dari surga, subhanallah. Mereka bosan, nggak mau lagi kami makan yang kayak gini-gini. Kami minta timun, minta bawang. Akhirnya dihentikan itu pemberian manna dan salwa itu. Tapi masih ada sisa manna di dunia ini, kata Nabi SAW, yaitu apa? Kam'ah. Apa itu kam'ah? Kam'ah itu, Pak, nanti bisa bawa Bapak cari ya di Google ya. Kam'ah. Kam'ah itu jamur tanah. Jamur tanah. Jamur putih atau kadang-kadang warnanya coklat. Ya, yang muncul di tanah. Yang hanya ada di wilayah Asia Barat, Asia Tengah, Afrika. Di Indonesia nggak ada. Kam'ah itu. Nah, kam'ah ini kalau diperas airnya itu bisa jadi obat mata. Nah, kata Nabi, kam'ah itu dari mana? Kenapa? Karena kam'ah ini nggak bisa dibudidayakan, nggak bisa, Pak. Nggak ada bibitnya, nggak ada. Nggak bisa ditanam, nggak bisa. Tiba-tiba muncul aja. Persis seperti mana, tiba-tiba muncul aja. Jadi kam'ah itu seperti bentuknya seperti jamur. Nah, harganya mahal tuh. Sekilo kam'ah itu bisa jutaan. Ya, rasanya lezat. Maka kita bisa dapatkan manna itu, sisa manna itu kam'ah tadi. Ya, jamur tanah. Ini biasanya di wilayah-wilayah yang paling banyak petirnya itu makin banyak kam'ahnya itu. Masya Allah. Ya. Dan ini ya termasuk makanan dari surga, manna ini. Ya. Kemudian apa itu salwa? Nah, kita lanjutkan. Kata Imam Ikrimah, amma salwa fatair. Adapun salwa itu burung, jenis burung. Katair seperti burung yakunu bil jannah yang ada di surga. Akbaru minal usfur. Bentuknya lebih besar daripada burung pipit. Au nahwa dzalik. Ya, wa qala Qatada, Imam Qatada berkata, salwa itu min tairin ilal humrah. Salwa itu burung yang berwarna kemerah-merahan. Tahsyuruha alaihim ruhal janub. Ya, yang dia berjalan dibawa oleh angin dari arah selatan.
Wa kana ar-rajulu yadhbahu minha qadara ma yakfihi yaumahu dzalik. Dan salwa ini ya datang setiap hari, setiap orang ambil salwa dan kemudian memotong salwa itu, dimasak dan cukup itu buat satu hari. Dan nggak boleh disimpan. Fa idza ta'adda fasada wa lam yabqa inda. Ini mirip seperti salwa tadi, nggak boleh disimpan, hanya cukup sehari. Salwa itu. Hatta idza kana yaumus sadisi yaumil jumu'ah akhadha ma yakfi. Sama. Salwa itu ada riwayat yang lain menyebutnya seperti burung puyuh. Jadi dikasih minuman tadi manna, dikasih makanan sumber protein salwa. Subhanallah. Ya. Kepada siapa? Kepada Bani Israil. Dan ini nikmat yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mereka cukup ya dengan ya tanpa berusaha, mereka cukup dengan menunggu setiap fajar, mereka akan dapatkan manna dan salwa itu, kecuali di hari Sabtu. Manna dan salwa tidak muncul di hari Sabtu karena itu hari raya mereka. Hari raya kita umat Islam hari apa, Pak? Jumat. Makanya ya sebetulnya kita juga kalau hari Jumat itu apa? Dimakruhkan. Sebagian ulama menyebut makruh untuk mencari ma'isyah di hari Jumat sebelum hari Jumat, sebelum Jumatan. Kalau sudah selesai Jumatan diperbolehkan, bahkan disunahkan untuk mencari nafkah. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat Jumat, bertebaran kalian di muka bumi, carilah keutamaan dari Allah dan banyak-banyak mengingat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau sudah selesai Jumatan, cari nafkah banyak-banyak, bertebaran di muka bumi. Tapi sebelum Jumatan, jangan. Ini waktu ibadah. Nah kita nggak bisa. Kenapa? Karena hari Jumat hari kerja. Hari Minggu kita libur. Hari Minggu itu waktu ibadahnya siapa? Agamanya sono, bukan agama kita. Karena kita kelamaan dijajah sama penjajah yang agamanya sono, berubah hari libur kita dari Jumat ke Minggu, Ahad. Sehingga seharusnya Pak, ya, hari libur kita itu Jumat. Tapi berbeda dengan Bani Israel yang hari Sabtu, hari raya mereka itu nggak boleh sama sekali mencari nafkah. Kita masih diperbolehkan mencari nafkah. Kapan? Selesai Jumatan. Jadi liburnya cuma setengah hari. Dari pagi sampai Jumatan. Selesai Jumatan tetap cari nafkah. Subhanallah. Nah ini kalau bisa ya, nanti bapak udah jadi direktur, jadi pengusaha semua, amin ya, semua jadi pengusaha sukses, jadi konglomerat, bikin perusahaan, liburnya hari Jumat. Jangan hari Minggu lagi, libur hari Jumat. Jumat, Sabtu libur, Ahad masuk gitu. Ya kami dulu sekolah pesantren begitu dulu tuh. Tapi sekarang pesantren kami udah berubah. Dulu pesantren kami liburnya hari Jumat, Ahad masuk. Ya, kemudian masuk pesantren mulai bulan Syawal. Nanti bulan Sya'ban selesai, Ramadan libur. Jadi kalendernya SS, Syawal Sya'ban, mulai pendaftaran Syawal, selesai tahun ajaran Sya'ban. Masuk sekolah hari Sabtu, ya, Jumat libur. Sekarang sudah jarang yang menerapkan seperti itu. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa membahas satu ayat. Insyaallah nanti ayat berikutnya ya, ayat 58 59 akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.